Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alre Ahmad Satriawan dengan NIM 24051204083. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan. Nah, yang pertama, pengertian dari model infrastruktur jaringan, yaitu sebuah kerangka atau rancangan yang menggambarkan bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan media transmisi diatur serta saling terhubung untuk membentuk suatu jaringan komputer. Model ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan jaringan agar komunikasi data bisa berjalan secara efisien, aman, dan handal. Secara umum, model infrastruktur jaringan menjelaskan yang pertama, struktur fisik, yang kedua, struktur logis, dan yang ketiga, fungsi dan layanan. Berikutnya ada materi tentang komponen infrastruktur jaringan. Nah, di sini komponen infrastruktur jaringan ada 4. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Contohnya seperti router, switch, server, client, access point atau AP, dan firewall fisik. Nah, komponen yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Contohnya seperti aplikasi jaringan, sistem operasi jaringan, dan keamanan jaringan. Nah, komponen yang ketiga ada media transmisi, yaitu berupa media kabel atau media nirkabel. Berikutnya, protokol jaringan. Yang kelima, keamanan jaringan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis infrastruktur model. Nah, di sini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan arsitektur jaringan, yang kedua berdasarkan skala jaringan, yang ketiga berdasarkan topologi jaringan, dan yang keempat berdasarkan media transmisi. Di sini contoh dari arsitektur jaringan yaitu client server. Client server itu terdiri dari server sebagai pusat layanan dan klien sebagai pengguna. Contohnya jaringan kantor dengan server file, server email, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan skala jaringan. Berdasarkan skala jaringan contohnya yaitu LAN atau local area network. Jaringan lokal dalam area kecil, contohnya yang di dalam rumah atau di dalam kantor. Yang ketiga berdasarkan topologi jaringan. Contohnya yaitu topologi bus. Topologi bus yaitu semua perangkat terhubung pada suatu kabel utama. Yang keempat, berdasarkan media transmisi seperti wired network menggunakan kabel fiber optik. Keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer beserta komponen di dalamnya dari ancaman, penyalahgunaan, maupun akses tidak sah. Keamanan ini mencakup perlindungan data, perangkat keras, perangkat lunak, serta lalu lintas komunikasi agar tetap terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Beberapa langkah yang biasa diterapkan antara lain penggunaan firewall untuk menyaring lalu lintas data, enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi, VPN untuk koneksi aman melalui internet, serta IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Selain itu, pengelolaan akses pengguna melalui autentifikasi, update sistem secara rutin, dan kesadaran penuh pengguna juga menjadi bagian penting dari keamanan jaringan tersebut. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan di setiap model. Yang pertama yaitu berdasarkan arsitektur jaringan. Nah, di sini saya mengambil contoh client server. Kelebihannya yaitu kontrol terpusat, keamanan lebih baik, dan mudah dikelola. Kekurangannya butuh server khusus dan biaya lebih tinggi. Yang kedua, berdasarkan skala jaringan. Di sini saya mengambil contoh LAN. Kelebihannya cepat, murah, dan mudah dikelola. Tetapi memiliki kekurangan yaitu terbatas pada area yang kecil. Berikutnya, topologi jaringan. Nah, di sini saya mengambil contoh yang kelebihannya hemat kabel dan sederhana, dan memiliki kekurangan jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang terakhir, berdasarkan media transmisi, saya mengambil contoh wired yaitu kabel.
Nah, kelebihannya yaitu koneksi stabil, kecepatan tinggi, dan aman. Kekurangannya pemasangan rumit dan terbatas mobilitas. Materi berikutnya contoh penerapannya. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan model infrastruktur jaringan berdasarkan arsitektur jaringan. Ya, yang pertama, client server. Penerapannya digunakan di kantor atau sekolah, di mana server menyimpan data, aplikasi, dan file. Yang kedua, berdasarkan skala jaringan. VPN di sini termasuk skala jaringan. Nah, VPN, contoh penerapannya adalah karyawan bekerja dari rumah dengan akses aman ke server kantor. Yang ketiga, berdasarkan topologi jaringan. Di sini saya mengambil contoh bus jaringan komputer lama di laboratorium sekolah dengan satu kabel utama. Berikutnya ada berdasarkan media transmisi. Saya mengambil contoh wireless. Contoh penerapannya adalah WiFi. WiFi itu bisa di mana saja, di rumah, di kampus, di kafe, dengan jaringan seluler 4G atau 5G, atau satelit untuk komunikasi jarak jauh. Nah, berikutnya juga ada contoh di berbagai lingkungan. Yang pertama contohnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, LAN digunakan untuk menghubungkan komputer di laboratorium, server pusat, menyimpan data ujian, serta WiFi sekolah yang dipakai guru dan siswa. Di lingkungan kantor, contohnya adalah model client server, dipakai untuk mengatur data karyawan, email, dan file perusahaan. Sedangkan VPN dipakai untuk akses aman dari luar kantor. Di lingkungan masyarakat, contohnya adalah jaringan wireless atau Wi-Fi, digunakan di kafe atau perpustakaan umum seperti tadi. Berikutnya, di lingkungan rumah ada contohnya adalah peer-to-peer, dipakai untuk berbagi file antar laptop, WiFi menghubungkan HP, dan Smart TV dalam satu jaringan kecil. Berikutnya, contoh yang terakhir ada di lingkungan pemerintahan. MAN dipakai untuk menghubungkan jaringan antar kantor pemerintahan dalam satu kota. Sedangkan topologi tree sering digunakan untuk hierarki jaringan antar instansi. Kesimpulannya, model infrastruktur jaringan merupakan dasar dalam membangun sistem komunikasi data yang efektif. Setiap model baik berdasarkan arsitektur, skala, topologi, maupun media transmisi memiliki kelebihan dan penerapan masing-masing. Di lingkungan sehari-hari, jaringan dapat ditemukan di sekolah, kantor, rumah, hingga masyarakat luas. Dengan memahami jenis dan penerapannya, kita dapat memilih infrastruktur jaringan yang sesuai kebutuhan serta menjaga keamanannya agar data tetap aman dan layanan berjalan optimal. Terima kasih.